Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali sahabat Yan 88 sekalian pada saat memasuki awal tahun 2025. Semoga kita tetap sehat, bergembira, serta memiliki resolusi bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Materi YouTube saya kali ini akan membawakan tentang exercise is medicine dan secara global sudah dikenal dengan sebutan singkatan EIM. Apakah itu exercise is medicine? Mari kita ikuti materi selanjutnya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya tentang exercise is medicine atau EIM. Sahabat-sahabat, bagaimanapun kurangnya aktivitas fisik atau physical inactivity atau gaya hidup yang mager alias kurang gerak alias sedentary dapat berdampak pada berbagai faktor risiko penyakit dengan berbagai turunannya, mulai dari penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan metabolik, kanker, penyakit paru-paru dan pernafasan, gangguan otot dan tulang, bahkan gangguan psikologis atau kejiwaan. Tentunya hal ini sudah sahabat pahami pada materi-materi sebelumnya. Sekali lagi saya hanya untuk mengingatkan. Slide berikut menunjukkan bagaimana kondisi penyebab kematian di dunia dan di Indonesia. Relatif urutan-urutan teratas diduduki oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan aktivitas fisik dan latihan fisik yang dikenal sebagai preventive medicine. Namun saat ini dunia global sudah mengenal dengan istilah exercise is medicine atau EIM. Latihan fisik juga bisa sebagai obat alias kuratif untuk mengoptimalkan pengobatan berbagai penyakit tadi. Bahkan suatu saat bisa saja sudah tidak memerlukan atau dosis obat yang minimal jika tetap diperlukan. Salah satu risiko penyebab penyakit yang akan berdampak pada berbagai penyakit lainnya adalah obesitas atau kegemukan, yang awalnya biasanya didahului oleh kurang gerak, banyak makan gula atau karbohidrat, tinggi garam, dan tinggi lemak, sehingga timbullah overweight atau berat badan lebih, hingga menjadi obesitas atau kegemukan. Pada kondisi obesitas, menyebabkan asam lemak tubuh atau FFA meningkat, yang akan meningkatkan trigliserida darah dan menurunkan kolesterol baik atau HDL, serta juga meningkatkan tekanan darah. Kesemuanya ini menyebabkan resistensi insulin tubuh kita meningkat, yang akan menyebabkan gula darah kita akan meningkat, sehingga terjadilah diabetes mellitus tipe 2. Kita tahu sendiri bahwa diabetes mellitus dikenal sebagai mother of all disease atau ibu dari berbagai penyakit karena dapat berdampak ke berbagai penyakit seperti stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, gagal ginjal, retinopati diabetik alias bisa menyebabkan kebutaan karena diabetes, serta hampir ke seluruh tubuh kita, bahkan sampai terjadi hipotensi bagi laki-laki. Ibarat bom waktu, obesitas akibat kurang gerak sewaktu-waktu dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita sadari alias silent killer, mulai dari diabetes mellitus, hipertensi, stroke, kanker, dan sebagainya. Selain dapat menyebabkan kematian, juga kecacatan yang tidak berbiaya sedikit serta menjadi tidak produktif lagi. Sahabat-sahabat, dalam slide ini terlihat bagaimana proses latihan fisik
berawal dengan mempengaruhi susunan saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS. Dari sinilah semua proses fisiologi dan kimiawi serta hormonal mempengaruhi semua fungsi organ-organ tubuh kita menjadi optimal, termasuk liver, pankreas, ginjal, dan jantung serta tiroid jika kita melakukan exercise atau latihan fisik. Sahabat-sahabat, slide ini menggambarkan bagaimana proses aliran darah kita ke seluruh tubuh hingga berfungsinya organ-organ, baik darah yang kaya akan oksigen yang berwarna kemerahan, maupun hasil dari penggunaannya yang penuh dengan CO2 yang berwarna kebiruan atau kehitaman. Sehingga fungsi pernafasan untuk menggantinya dengan oksigen yang baru dengan meningkatkan denyut nadi dan proses bernafas melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Dalam tabel, kita juga bisa melihat bagaimana dan membandingkan distribusi curah jantung atau jumlah darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh dengan satuan cc per menit. Dalam berbagai kondisi latihan ringan, latihan sedang, dan latihan berat pada berbagai organ tubuh kita. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam keadaan latihan fisik, maka seluruh klep-klep pembuluh darah kita akan terbuka. Sehingga aliran darah dapat lancar dan makin banyak menghidupi seluruh organ tubuh kita dengan oksigen yang dibawanya. Makanya, dengan orang semakin terlatih latihan fisik, makin banyak klep pembuluh darah yang terbuka, sehingga aliran darah akan lebih lancar jika dibandingkan dengan orang-orang yang mager atau kurang latihan fisik. Sehingga mudah terkena penyempitan aliran darah karena timbulnya kolesterol, lemak, serta platelet-platelet darah yang dapat mengurangi pasokan oksigen ke semua organ tubuh kita, termasuk otak, jantung, paru-paru, ginjal, liver, bahkan sampai kulit sekalipun, sehingga terlihat pucat dan tidak segar. Begitu pula halnya pada slide ini, bagaimana proses latihan fisik yang rutin akan berdampak pada pengendalian gula darah yang terkontrol melalui mekanisme fisiologis tubuh-tubuh kita, otot-otot kita yang bergerak. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana jika seorang dokter dalam memberikan resep pengobatannya, termasuk memberikan resep juga cara mencegah dan mengobati penyakit-penyakit akibat kurang gerak tadi secara BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Dengan latihan fisik yang dikenal dengan BBTT tadi, bukan dengan hanya sekedar saran latihan fisik atau olahraga saja, sementara pasien juga tidak paham. Bisa saja yang terjadi saran latihan fisik atau olahraganya kurang dosis, atau bahkan overdosis, hanya karena dokternya hobi olahraga atau setengah-setengah mengetahui tentang BBTT tadi. Tentunya hal ini akan merugikan pasien serta keluarganya. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan kedokteran olahraga, khususnya exercise is medicine oleh para ahlinya, secara terstruktur, mulai dari pelayanan primer hingga tingkat rujukan, guna mengoptimalkan latihan fisik selain sebagai pencegahan juga sebagai bagian dari pengobatan. Mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi BPJS kita supaya tidak defisit dengan meningkatkan pembiayaan untuk kegiatan yang sifatnya preventif, promotif, dan juga menjadi salah satu bagian dari kuratif.
Slide ini hanya ingin menunjukkan sebaiknya terhadap pasien-pasien untuk mencegah ataupun mengobati penyakit tidak menular, mendapatkan resep bukan hanya obat-obatan semata, tetapi juga disertai bagaimana pola nutrisinya yang seimbang dengan energi yang dikeluarkan dalam bentuk latihan fisik. Sehingga lambat laun pengobatan dengan obat-obatan kimiawi bisa berkurang dosisnya hingga dosis minimal jika memang tetap diperlukan. Coba kalau kita bandingkan dalam tabel ini beberapa parameter yang biasa digunakan dalam pengobatan medis dengan exercise is medicine. Parameter-parameter seperti tipe atau jenis obat-obatan seperti antibiotik, anti nyeri, antiinflamasi, obat sedatif, obat antidepresan, antioksidan, dan sebagainya juga terdapat dalam parameter jenis-jenis atau tipe latihan fisik seperti anaerobik, aerobik, stretching, latihan beban, latihan fleksibilitas, high and low impact. Sehingga perbandingan ini sebagai analog antara obat-obatan medis dengan latihan fisik. Demikian juga untuk parameter-parameter lainnya seperti dosis atau frekuensi, lama atau tempo, jumlah hari, kontraindikasi, efek samping, hingga penerimaan atau kepuasan melakukannya, analog antara obat-obatan medis dengan latihan fisik. Sehingga dapat dipahami bahwa exercise atau latihan fisik sebagai pengobatan juga equal dengan pengobatan obat-obat medis. Dalam exercise is medicine, seperti halnya obat-obatan, tentunya juga berbicara tentang indikasi dan manfaat, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, biaya, serta dosis dalam bentuk FITT atau frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe latihan fisik. Adapun manfaat latihan fisik yang teratur sesuai dengan indikasi medis, telah banyak bukti-bukti atau evidence-based medicine atau EBM-nya, baik yang terbukti kuat manfaatnya maupun yang bersifat moderate manfaatnya, baik pada usia anak-anak, remaja, dewasa, maupun juga untuk lansia. Ada yang strong evidence, moderate evidence dari masing-masing kelompok usia tersebut. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa exercise is medicine juga dapat diterapkan sebagai bagian dari kuratif. Adapun kontraindikasi yang bersifat absolut maupun yang kontraindikatif yang relatif, terdapat beberapa kondisi yang dapat kita lihat pada daftar berikut. Yang kontraindikasi absolut mulai dari jantung koroner, aritmia, angina pectoris, dekompensatio cordis, hipertensi berat, anea berat, diabetes mellitus dengan insulin, hipertiroid, dan gangguan kejiwaan, tentunya tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik. Sementara kontraindikasi relatif terlihat dari apakah boleh atau tidak tergantung dari kondisi indikator-indikator ini. Apakah bisa terkendali atau masih memerlukan penanganan medis. Dalam tabel berikut, contoh beberapa exercise is medicine yang digunakan pada beberapa penyakit tidak menular dalam bentuk FITT seperti hipertensi, diabetes mellitus, hipertrigliserida dengan frekuensi antara 3 sampai 5 kali seminggu dengan intensitas yang ringan, yang sedang, juga dengan tempo lama antara 20 menit sampai 60 menit atau lebih dari 40 menit,
serta tipenya atau jenisnya bisa aerobik tipe 1, tipe 2, ya, yang pernah saya sebutkan pada materi-materi sebelumnya terkait dengan olahraga BPPT. Begitu juga pada beberapa penyakit seperti obesitas, heart disease atau penyakit jantung, osteoporosis, apakah itu untuk pencegahan? Tentunya berbeda juga jika untuk pengobatan osteoporosis. Dalam bentuk resep latihan fisik, bentuk latihan fisik secara umum terdiri dari 3 komponen besar, yaitu latihan aerobik, latihan kekuatan otot, dan latihan peregangan. Masing-masing diterjemahkan dalam bentuk FITT. Untuk latihan aerobik contohnya dalam bentuk jalan kaki, jalan cepat, jogging, bersepeda, penggunaan treadmill bagi yang akses tentunya, sepeda statis, berenang, yoga, juga olahraga lainnya bagi yang sudah terlatih dan terbiasa. Olahraga-olahraga permainan seperti tenis meja, bulu tangkis, atau olahraga yang menggunakan peralatan-peralatan. Untuk latihan kekuatan otot, dapat berupa push up, sit up, penggunaan dumbbell, rubber band, botol air mineral juga dapat digunakan sebagai pengganti, atau menggunakan alat-alat weight training di gym. Untuk jenis latihan peregangan, dapat berupa latihan stretching. Namun harap diingat bahwa bagi kaum muslimin yang menjalankan sholat 5 waktu sehari secara rutin dan teratur, hikmahnya juga dapat dikatakan sebagai latihan peregangan, mulai dari sholat subuh hingga sholat isya. Salah satu bentuk aktivitas fisik yang bisa menjadi latihan fisik jika dilakukan secara rutin dan teratur dan sering dilakukan di berbagai komunitas adalah jalan kaki dengan menghitung jumlah langkah. Dengan jumlah langkah per hari secara kuantitas disandingkan dengan kategori tingkat aktivitasnya, bisa kita lihat dalam tabel ini. Apakah kategorinya sedentary lifestyle, jika langkahnya kurang dari 5.000 per hari, atau low active, atau somewhat active, atau yang aktif, ya, yang di atas 10.000 sampai 12.499 langkah, maupun yang highly aktif, lebih dari 12.500 langkah. Tentunya akan lebih berkualitas dan mempunyai manfaat yang optimal jika mengandung unsur FITT, yaitu berapa sih kecepatannya dalam melangkah, sehingga dapat dihitung denyut nadinya dan berapa persen intensitasnya. Untuk yang aerobik antara 60% hingga 70 sampai 80%. Apakah cukup atau berlebihan atau malah kurang? Tabel ini berikut sebagai kompilasi rekomendasi latihan fisik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut, baik tanpa penyakit kronis maupun yang disertai penyakit kronis, dengan saran melakukannya dan juga pembatasan-pembatasan jika diperlukan. Sahabat Ian 88, perlu saya sampaikan di sini, kepada siapa saja sasaran penggunaan EIM jika dilakukan di rumah sakit ataupun di klinik kebugaran seandainya memungkinkan. Sasaran yang jelas diperlukan produktivitasnya diharapkan meningkat dengan mengurangi risiko akibat penyakit tidak menular, yaitu jajaran karyawan rumah sakit, pihak manajemen rumah sakit, dan klien pengguna layanan rumah sakit. Adapun bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, promotif, dan kuratif, seperti pengobatan untuk penyakit-penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan trigliserida, dan sebagainya. Begitu juga untuk kelas ibu hamil dan nifas yang memerlukan latihan fisik.
Bahkan bisa diangkat medical check-up plus ya dengan bentuk latihan fisik sebagai saran. Pasien dengan cedera olahraga untuk return to play, atlet untuk best performance-nya, talent scouting untuk calon olahragawan yang usia dini tentunya, serta bagi calon jemaah haji agar istiqomah dan tingkat kebugaran minimal atau tertentu dalam menjalankan ibadah haji. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam menerapkan exercise is medicine dapat berbentuk konsultasi dan terapi untuk melakukan exercise yang terstruktur dan terpantau, baik yang dilaksanakan di medical fitness indoor maupun juga medical fitness outdoor. Juga dalam bentuk tes kebugaran indoor dan outdoor, serta dalam bentuk kelas pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi profesi dokter, perawat, bidan, fisioterapis, serta instruktur. Dapat juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk seminar, workshop, bagi lintas profesi, serta kalangan awan. Berikut beberapa slide untuk menggambarkan bagaimana medical fitness yang bersifat indoor maupun nanti yang bersifat outdoor dengan berbagai bentuk aktivitas dengan sarana prasarana yang diperlukan dan tentunya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukannya. Demikian, sahabat-sahabat IAN 88 sekalian, paparan saya kali ini tentang exercise is medicine. Semoga bermanfaat. Silakan untuk klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sekali lagi, ingat, sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat, nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.